Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aquila Sabila dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yang berjudul Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer tahun 1950 sampai 1951. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Ihsan Said dan Aldi Herlambang. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintah. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959, dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyaknya partai-partai di Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingannya bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Pergantian kabinet, sistem politik demokrasi liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia, dari tahun 1949 sampai 1959. Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu 1. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Hasil terjadi perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti yang sebelumnya, menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan kabinet Jaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Programnya seperti yang sebelumnya, menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti yang sebelumnya, menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Kabinet Ali Sastromijoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU, pemimpin oleh Mr. Ali Sastromijoyo. Hasil persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1995, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Hasilnya, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Pemberantasan korupsi, pembubaran Uni Indonesia Belanda, penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. 6. Kabinet Ali Sastromijoyo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastromijoyo, merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU. Hasilnya, pembatalan seluruh perjanjian KMB. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan Zaken kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Hasilnya, mengatur laut pedalaman dan laut teritorial melalui deklarasi Juanda. Dewan Nasional mengadakan musyawarah nasional atau Munas untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.
diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, namun tidak berhasil baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.